Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin pagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya ajak untuk merenungkan, mengenali apa yang disebut dengan pembinaan ruhani. Ada pembinaan jasmani, zahir kita ini lewat olahraga, tempatnya di lapangan, di tempat-tempat yang disediakan untuk itu, tergantung jenis olahraganya. Ada olahraga pacuan kuda, sepak bola, stadion, di lapangan, bola voli, basket, dan juga yang lain-lain. Ada juga pembinaan yang bersifat kepintaran intelektual, keilmuan di sekolah-sekolah, di tempat-tempat kursus, di universitas, yang jumlahnya banyak, ada di mana-mana. Tapi pembinaan rohani itu hanya satu, ialah di Baitullah itu. Makanya kemarin kalau orang yang selalu berada di tempat itu, maka rohani kita terbina. Rohani kita itu terbina, ruh kita ini terbina. Kalau kita selalu berada di situ, kalau berada di situ gurunya siapa ya? Kita langsung menghadap Allah dan Rasulnya. Kapan? Sepanjang waktu. Zikir, lewat ingat. Itu sepanjang waktu. Kalau kita selalu berada di tempat itu, maka lalu kemudian hati kita itu damai. Hati kita ini tentram. Hati kita ini tidak galau. Hati kita ini tidak sedih. Hati kita ini tidak was-was. Hati kita ini tidak ragu. Karena kita berada di tempat pembinaan rohani. Kita berada di pembinaan rohani. Dan itu bisa dilakukan siapa saja. Tidak ada syarat. Tidak seperti pembinaan olahraga, main arema itu syaratnya harus tinggi badannya sekian, beratnya sekian, mampu lari sekian, cepatnya. Ada syarat. Perguruan sekolah juga begitu. Sekolah SMP harus lulus SMA, sekolah S1 harus lulus SMA, dan seterusnya. Ada syarat-syarat. Tapi kalau ini enggak, pembinaan rohani ini tidak ada syarat, bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang tidak bisa melihat, orang buta misalnya bisa. Orang tuli juga bisa. Toh yang tuli itu hanya zahirnya tuli. Tapi batinnya tidak tuli kalau dia selalu berada di tempat itu. Orang tidak sekolah bisa di situ, orang tua bisa, anak muda bisa berada di tempat
pembinaan rohani. Nah, itu yang namanya beraneka ragam, tempatnya satu. Yang kemarin saya katakan tempatnya Baitul Ma'mur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik, Baitullah, jantung alam, sumbu alam, pusat dunia, rumah Allah, Baitullah. Di tempat itu tempat pembinaan rohani. Dan kita yakini secara rohaniah, kita yakini secara rohaniah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di tempat itu. Dari mana tahu? Itu di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat ini, wa walidi wa ma walad. Demi anak, demi bapak dan anak. Jadi siapa yang dimaksud bapak dan siapa yang disebut anak? Karena kita bicara rohani, bapak rohani ini adalah Muhammad. Kita ini punya bapak biologis. Pak Wandoyo punya bapak biologis. Pak Adim punya, Mas Ropik punya, Pak Sukir punya, semua punya bapak biologis. Bapak zahir kita itu beda-beda. Tapi bapak rohani sama sebetulnya. Bapak rohani kita ini sama. Ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bapak rohani kita. Jadi kita ini adalah saudara. Kita ini saudara karena bapak kita sama. Bapak Pak Adim, Bapak Pak Mas Raufik, Bapak Pak Sukir, Bapak saya, Bapak Pak Mudiono itu sama. Itu adalah bapak rohani. Maka secara rohaniah, kita ini sesungguhnya adalah saudara kandung. Saya saudara kandung sama beliau dalam beragama. Dalam beragama saudara kandung, tapi dalam hal biologis tidak. Secara agama kita itu saudara kandung dalam beragama. Pak Adim itu saudara kandung saya dalam beragama. Saudara kandung. Saudara kandung kita ini dalam beragama karena bapak kita itu satu. Ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa anak Abul Arwah, saya ini bapak ruh kata Muhammad. Adam Abul Basar. Makanya lalu karena hubungan ini kita ini disuruh selalu menyambung. Kita ini disuruh selalu nyambung. Dikatakan di dalam surat apa itu namanya? Di surat Al-Maidah apa namanya? Di surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah itu. Dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikat itu nyambung, selalu sambung kepada nabinya. Maka hendaknya kamu juga nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita supaya selalu nyambung. Jadi kalau katakan pada beliau kemarin, Bapak ada di rumahnya di Sumeneb, kerjanya di Malang, selalu ingat Baitullah. Maka sampean selalu nyambung dengan bapaknya. Bapak selalu nyambung dengan bapaknya, bapak sampean.
Kalau sampean selalu berada di Baitullah sana, berarti sampean selalu nyambung dengan Bapak. Bapak ruhani itu derajatnya lebih jauh, lebih tinggi daripada Bapak biologis. Sebab inti manusia itu di ruhaninya itu, di ruhnya itu. Yang berasal dari Allah itu ruhaninya itu. Yang anaknya anak ruhani itu, anak ruhani itu adalah yang ruh ini yang ada di dalam dada inilah sebetulnya diri yang sebenar-benar diri. Saya sebutkan diri yang sebenar-benar diri. Aku yang sebenar-benar aku, saya yang benar-benar saya, itu yang ada di dalam dada kita ini. Ini punya Bapak ruhani, itu adalah Muhammad. Karena itu kalau Bapak kerjanya di Malang, rumah fisik dahirnya di Sumeneb, ruhaninya bersama bapaknya. Kita ini dengan Bapak jasmani saja kan kangen. Bapak jasmani, Bapak dahir kita ini kangen. Saya sudah kangen tapi tidak bisa saya ketemu lagi karena ayah saya sudah meninggal. Nah, itu kangen ketika masih ada. Saya harus pulang kampung ketemu ayah saya. Padahal itu ayah dahir saja, ayah jasmani, apalagi ayah ruhani. Kita disuruh oleh Al-Quran di surat Al-Ahzab ini bahwa kita ini harus selalu nyambung dengan bapaknya. Kita nanti juga kepingin ketemu sama bapak kita, bapak ruhani kita. Dan itu disuruh di dalam Al-Quran. Yang saya katakan di surat Al-Ahzab ayat 56 tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayah ruhani. Lalu kemudian gimana agar kita ini anak ini menjadi selalu baik secara ruhaninya? Kita dididik agar kita selalu datang itu tadi, shollu alaihi wasallimu taslima tadi. Jadi agar kita ini tentram, agar kita ini damai, dan kita ini selamat. Agar kita ini selamat di dunia dan juga di akhirat. Agar kita ini selamat di dunia dan juga di akhirat, maka kita harus selalu dengan Bapak. Kita harus selalu dengan Bapak ini. Dan kalau kita selalu berada dengan Bapak ruhani kita ini di dunia dan juga di akhirat kita ini selamat. Di akhirat yang sulit pun selamat. Di surat Al-Anfal di surat Al-Anfal ayat 33 itu dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, bahwa Allah tidak mengadab mereka sepanjang Muhammad ada di antara mereka. Jadi kalau sampean selalu berada bersamanya, selalu bersolawat, selalu berkumpul, itu selamat. Allah tidak akan mengadab sepanjang kita ini selalu bersama Muhammad. Itu kan dahsyat banget sebetulnya itu. Keterangan ini kan dahsyat banget. Jadi Allah tidak akan mengadab mereka wa anta fihim, tatkala Muhammad ada di tengah-tengah mereka.
agar kita itu berada di tengah-tengah mereka, maka itu tadi kita selalu nyambung. Hati kita, ingatan kita itu nyambung. Makanya kalau orang tua-tua itu mengatakan sing akeh solawati. Orang tua-tua dulu kan katakan solawat, sing akeh solawati. Itu lalu kemudian disuruh baca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya benar itu, benar. Disuruh membaca solawat. Tapi harus sempurna, menjadi sangat sempurna kalau tidak saja qauli, tidak saja ucapan, tapi hatinya juga sambung. Ingatan itu sambung. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam dada itu loh. Ingat itu adalah pekerjaan hati. Sedangkan ucapan itu perbuatan mulut. Kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu adalah pekerjaan mulut. Tapi pekerjaan mulut itu mengikuti. Bukan diikuti, mengikuti pekerjaan hati. Hatinya begitu, mulutnya begitu. Kenapa ini dipertegas? Karena tidak selalu yang namanya hati, yang namanya mulut sama dengan hati. Hatinya lain, mulutnya lain, perbuatannya lain. Kita ada di masjid, membaca Quran, membaca bacaan-bacaan sholat. Kita berdiri, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud. Tubuh kita melakukan begitu, mengucapkan sebagaimana ucapan yang diwajibkan dan disunahkan dalam puasa, dalam sholat. Tapi hati kita kemana-mana. Lah, berarti kan antara hati, ucapan, tindakan, perbuatan itu tidak sama. Itu harus sinkron. Hatinya, ucapannya, perbuatannya itu harus sinkron. Nah ini juga bukan pekerjaan gampang. Tapi harus kita usahakan. Tidak selalu orang yang sekolahnya tinggi-tinggi itu lulus, bisa. Tidak. Orang tidak sekolah pun juga bisa. Soal merawat hati ini juga bisa. Karena memang pembinaan hati tidak di sekolahan. Pembinaan hati itu adalah di Baitullah itu. Namanya pembinaan ruhani yang ada di Baitullah ini. Karena itu maka tatkala kita sambung dengan Rasul, kita sambung, selalu sambung dengan Rasul, lalu kemudian kita ini ikut Rasul, kita ini ikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini sama artinya dengan nyambung dengan Allah. Kita taat kepada Muhammad itu sebetulnya sama. Kita ini taat kepada Allah sebetulnya itu sama. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 80 itu dikatakan mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya dengan taat kepada Allah. Siapa yang berbaiat kepada Rasul sebenarnya dia juga berbaiat, berjanji kepada Rasul, sebetulnya dia juga berjanji berbaiat kepada Allah. Coba antara Rasul ini, coba Rasul ini begitu tinggi apa posisinya. Tatkala dia taat, tatkala kita mentaati Rasul sama artinya taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat
taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang mengingkari gitu kan, maka dikatakan aku tidak mengutus kamu menjadi memelihara mereka yang tidak taat itu. Ya biarin aja, dibiarkan saja. Jadi kita ini seringkali Rasul Muhammad ini kita lupakan. Kita seringkali lebih meniru para ilmuwan-ilmuwan, pemikir-pemikir agama, gitu kan. Cendekiawan-cendekiawan. Kita sebut ada pemikir-pemikir besar dalam Islam, lalu kemudian kagum kepada mereka. Sehari-hari namanya disebut, sehari-hari pagi, siang, sore menyebut nama pemikir-pemikir Islam itu. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau itu mau gitu ya. Tapi sebetulnya yang tidak boleh ditinggal itu adalah nyambung kepada Rasulullah. Boleh-boleh saja, tetapi tatkala kita itu selalu nyebut-nyebut nama para cendekiawan, para ilmuwan, pemikir itu, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Tetapi itu adalah nyambung kepada Rasulullah, itu adalah hanya pintu gitu kan. Bukunya dibaca untuk kepada Rasulullah. Buku-buku para pemikir, para cendekiawan itu dibaca misalnya untuk sampai kepada Rasulullah. Jadi intinya itu kepada Rasulullah itu sebetulnya. Kepada Rasulullah. Boleh-boleh saja kita selalu mengatakan kagum-kagum pada Imam Al-Ghazali misalnya, ya boleh-boleh saja. Imam Al-Ghazali itu di Tus. Dia lahir di Tus. Tus itu daerah Iran. Daerah Iran bagian timur kalau tidak salah, saya sudah beberapa kali, 2 kali kalau tidak salah ke sana itu. 2 kali saya ke Tus, ke Iran itu, tempat kelahiran Imam Al-Ghazali. Ya boleh kita ke sana, boleh mempelajari bukunya, boleh. Tapi itu adalah hanya sekedar pintu bagaimana kita mengenal Rasulullah sebetulnya itu. Sebab yang menjadi kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, yang menjadi utusan Allah, itu adalah Muhammad. Adalah Muhammad ini. Karena itulah maka kita taati, dan taat kepada Muhammad sama artinya taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqad atau Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang berbaiat kepada Allah, maka lalu kemudian manakala kamu berbaiat kepada Muhammad sama artinya berbaiat kepada Allah. Nah ini ibu dan bapak-bapak sekalian, posisi Rasulullah, posisi Muhammad itu begitu agung dan mulianya. Ya bagi orang yang tidak mengerti, ya, bagi orang yang tidak mengerti, ya namanya tidak mengerti. Kenapa Muhammad itu dikultuskan, itu biasanya. Kenapa Muhammad itu dikultuskan? Bagaimana tidak mengkultuskan, tidak mengistimewakan? Wah Allah juga mengistimewakan.
Dikatakan bahwa andaikan tidak ada kamu, aku tidak menjadikan jagat raya ini. Jagat raya itu diadakan itu karena kekasihnya itu ialah Muhammad itu. Karena itu memang posisi beliau itu tanpa dikultuskan sudah mengkultus sebetulnya itu. Sudah istimewa. Tanpa harus kita kultuskan ya. Dan kultus kita ini sebetulnya ya tidak ada gunanya. Muhammad tetap mulia sebetulnya tanpa harus kita muliakan. Tanpa kita muliakan dan tidak perlu, beliau tidak perlu derajat mulia posisi kita ini tidak akan dapat efek apa-apa. Beliau kekasih Allah. Tanpa kita muliakan, beliau Muhammad juga sudah mulia gitu kan. Muhammad sudah mulia. Karena itu lalu kemudian juga di surat Al-Maidah itu juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu kan. Hai para iman ya, saya katakan kemarin, hai iman, hai ruh yang ada di dalam dada semuanya itu, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Hei para iman, carilah wasilah. Jadi untuk kepada Allah itu harus ada wasilah. Wasilah itu siapa? Iya, Muhammad itu sebetulnya yang hendaknya menjadi wasilah itu. Dan sungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Bersungguh-sungguhlah kamu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ini Bu dan Bapak sekalian, kita disuruh untuk berwasilah. Untuk berwasilah. Selalu lewat Muhammad. Apa tidak bisa kita langsung kepada Allah? Ya kalau bisa, ya silakan. Kan ada banyak, kita jangan pakai wasilah. Al-Quran juga ngajari kita berwasilah. Kita langsung saja, jangan lewat. Apalagi lalu disebut perantara, ya perantara. Memang perantara beliau itu. Hanya jangan disebut dengan kata-kata yang tidak sopan itu. Masa kita pakai makelar itu kan tidak sopan. Lu makelar kan ada uangnya. Saya kadang-kadang itu apa, hati itu menjadi kalau disebut dengan sebutan yang mungkin saking meyakinkan dia, meyakinkan orang. Tapi jangan menggunakan kata itu sebetulnya. Memang perantara beliau itu. Kita tidak bisa kepada Allah. Yang mengenalkan kata Allah itu Muhammad itu, utusannya itu. Yang mengenalkan ada kata Allah. Yang mengenalkan ada Quran, yang mengenalkan ada surga neraka, yang mengenalkan kita ada. Itu memang. Saya juga pernah diingatkan, saya mengatakan begini, saya diingatkan. Pak Imam saya itu mau mengingatkan, mohon tidak tersinggung gitu. Kalau saya salah bukan karena saya membenci, tapi karena saya hormat, saya itu mencintai Pak Imam. Apa salah saya? Pak Imam kok masih menggunakan wasilah, ceramah kok ngajak menggunakan wasilah. Lah salahnya apa? Kalau memohon kepada Allah itu langsung, Pak Imam. Lah kenapa langsung gitu kan? Kenapa salahnya kalau menggunakan wasilah? Memohon itu harus langsung kepada Allah. Apa bisa langsung? Bisa
Pak Imam, Allah itu lebih dekat dengan urat leher katanya. Iya, Allah itu dekat, tapi apakah kita ini dekat? Wong kita mengenal saja tidak, apalagi dekat. Maka lalu kemudian kita datang saja kepada yang mengenalkan kata Allah itu. Tapi lalu masih membantah, kemudian saya jawab, saya itu juga ya kerungu-kerungu, saya kerungu-kerungu di mana? Itu kalau ada orang adzan, kalau ada orang adzan itu kan berdoa, doa adzan itu kan di mana-mana sama. Saya dengar adzan itu di mana-mana kok sama, itu kan juga ngajak untuk berwasilah, tapi bilang, apa sampean pernah adzan? Ya pernah. Setelah adzan doa, gitu kan. Coba doanya bagaimana? Maksud saya ucapkan, iya tolong diucapkan. Kalau sampean memang bisa doa setelah adzan. Lalu kemudian di depan saya katakan Allahumma robba hadihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Coba datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Kan jelas banget, sampean kan juga dongo begitu. Iya ya, aku tidak sadar katanya itu. Iya ya, aku kalau dongo juga minta didatangkan Muhammad sebagai wasilah. Ini kok ribut. Ya Allah, datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Sampai aja minta supaya Muhammad didatangkan sebagai wasilah. Kok aku ndak oleh wasilah, tapi kok suruh langsung. Nah itu, ketika kita mau sholat itu loh, kita juga cari wasilah. Memang Muhammad Rasulullah itu ketika Mi'raj, saya bilang, kan didampingi oleh Jibril menurut kisah-kisah yang disampaikan oleh para alim ulama, para ustadz mubalik waktu menerangkan Isra Mi'raj. Tapi ketika itu kan tidak langsung didampingi Jibril, itu kan tidak sampai mustawa sana. Di satu tempat berhenti, nyampe sana tidak bisa. Satu-satunya yang bisa nyampe adalah Muhammad, nyampe pada Allah. Lah ini kita disuruh wasilah, kita harus mencintai Rasulullah, kita harus ikut, kita harus taat kepada Rasulullah. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, pagi ini saya ajak untuk melakukan perenungan terhadap siapa yang harus kita ikuti, siapa utusan Allah, siapa kekasih Allah. Kita tidak boleh lalu melupakan, kita tidak bisa sampai Allah tanpa ada Muhammad Rasulullah yang dicintai ini. Karena ini saya harus ke Surabaya, sudah dijemput itu dan sudah panjang. Mohon maaf pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan, pertolongan dan kasih sayang dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.